Ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidul yahuda wan nasara awliya ba'duhum awliya'u ba'din wa man yatawallahum minkum fa innahu minhum innallaha la yahdil qaumadh dhalimin. Naha ta'ala al-mu'minina an muwalatil yahud wan nasara yansurunahum wa yastansiruna bihim wa yusafunahum wa yu'ashirunahum mu'asyaratal mu'minin ba'duhum awliya'u ba'din ayhum yadun wahidah 'alal muslimin littihadihim fil kufri wad dhalal. Jangan sekali-kali wahai orang-orang yang beriman engkau mengangkat orang-orang Yahud dan Nasara sebagai pimpinan-pimpinanmu. Jangan kau angkat mereka sebagai kawan yang dekat kepadamu. Hubungan antara kita dengan mereka adalah sekedar hubungan antar manusia. Tetapi pendekatan yang sangat dilarang oleh Allah. Kemudian mengangkat mereka sebagai pimpinan dilarang oleh Allah. Mereka adalah teman mereka sendiri. Pemimpin mereka adalah pimpinan mereka sendiri, ya. Kalau wa man yatawallahum minkum fa innahu minhum. Tetapi barang siapa yang mengangkat, mengajak mereka sebagai teman yang terdekat, artinya teman yang terdekat itu membuka semua rahasia kepada mereka, ya. Hidup bersama mereka berhari-hari. Tetapi kalau sekedar kita menghargai mereka sebagai sesama manusia, itu wajib kita hormati. Tetangga Nasoro atau tetangga Yahudi harus kita hormati, kita hargai sebagai tetangga. Lebih dari itu tidak diperkenankan. Membuka sesuatu kepada mereka sebagaimana kita membuka sesuatu kepada saudara kita seiman dan seagama dilarang oleh Allah SWT. Karena itu ada batasnya. Barang siapa, kata Allah, menjadikan mereka sebagai pimpinan, kemudian mengangkat mereka sebagai kawan yang terdekat, fa innahu minhum, berarti kalian seperti mereka. Dan perkalian, kata Allah, seperti golongan mereka, ya. Dilarang oleh Allah SWT. Innallaha la yahdil qaumadh dhalimin. Allah sedikit pun tidak akan memberikan petunjuk kepada orang-orang yang zalim, ya. Orang-orang yang zalim yaitu orang-orang yang dengan jelas-jelas Allah melarang, ai la yahdihim ilal iman. Yang jelas-jelas Allah melarang tetapi mereka melaksanakan, berarti mereka memang mencari jalan mau menjerumuskan diri mereka ke sesuatu yang tidak diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Jadi kalau ini turun untuk Rasulullah, ya, maka ini orang-orang yang beriman dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan sekali-kali. Sebab mereka ini mempunyai strategi. Mereka ini tidak diam, ya. Justru kita yang tidur sekarang. Mereka bekerja. Mereka bekerja mencari celah-celah yang bisa mereka masuk. Sekecil apapun mereka bisa masuk. Memecah belah umat Islam. Mengadu domba umat Islam. Merusak akidah umat Islam, merusak akhlak umat Islam. Ini setiap hari, setiap saat bergiliran ada tugas dari mereka yang mengatur strategi itu. Sedang kita apa? Kita bangga dengan apa? Kuantitas kita. Banyaknya umat Islam kita bangga. Banyaknya umat Islam kita bangga. Bangga sekali kita. Wah, banyak umat Islam. Alhamdulillah. Tapi banyaknya umat Islam ini tidak disertai dengan kualitas yang baik, sehingga wa minan nas man ya'budullaha ala harfin fa in asabathu fitnatun fa in asabahu khairun itma'anna bihi wa in asabathu fitnatun inqalaba ala wajhihi khasirat dunya wal akhirah dzalika huwal khusranul mubin. Wa minan nas, kata Allah, man ya'budullaha ala harf. Ada orang-orang, sebagian orang-orang itu yang beribadah kepada Allah, menyembah Allah, yakin kepada Allah di pinggiran. Pinggir, seperti jurang di pinggir. Kepleset sedikit bagaimana itu? Masuk bleng. Karena apa?
Karena tidak ada kekuatan iman. Karena tidak ada pendalaman agama. Tidak ada pengertian tentang apa itu Islam, apa itu ajaran Islam, ya. Bagaimana seharusnya seorang muslim, tidak tahu. Kenalnya, saya setelah mengucapkan 2 kalimat syahadat, diajari sholat, saya sholat. Penting itu. Sudah. Kemudian, apa yang dilakukan? Ya semua saya lakukan. Tidak tahu aturannya. Padahal, paling penting itu akhlak. Ya, budi pekerti itu sangat-sangat penting. Seorang yang tidak berbudi pekerti, tidak berakhlak, dia tidak beragama. Walaupun sholat dan lain, tidak punya akhlak. Hubungan kepada sesama tidak baik. Bicara tidak baik. Menunjukkan sikap yang tidak baik. Ini bukan ajaran Islam. Tapi bagaimana akhlaknya Nabi besar Muhammad SAW? Bagaimana akhlaknya dipuji oleh Allah? Wa innaka la'ala khuluqin 'adzim. Akhlakmu ini agung ya Muhammad. Yang memuji siapa? Allah Subhanahu wa taala. Allah memuji. Kalau Allah memuji berarti pasti benar dan pasti mulia seseorang dipuji oleh Allah SWT. Ya. Nah ini wa minan nas man ya'budullaha ala harfin, di pinggir kata Allah. Fa in asabahu khairun itma'anna bihi. Kalau mereka mendapatkan sesuatu angin baik, tenang. Saya ini dicintai sama Allah SWT. Tiap dagang maju, beli ini jadi, kesana begini, sehat, tidak pernah sakit. Jadi semua itu urusannya kepada urusan apa? Kenikmatan yang sifatnya duniawi sementara. Kembalinya ke situ, dianggap kehidupan itu ya itu, ya. Wa in asabathu fitnatun inqalaba ala wajhihi khasirat dunya wal akhirah. Dzalika huwal khusranul mubin. Tapi begitu diuji oleh Allah, sedikit ujian, sakit, gagal, tidak berhasil panennya, tidak berhasil perdagangannya, inqalaba ala wajih, kembali kepada kekufuran, jadi kafir orangnya. Allah mengatakan ini adalah sesuatu kerugian yang tidak ada taranya manusia yang demikian. Khasirat dunya wal akhirah. Rugi di dunia, rugi di akhirat. Orang yang semacam itu rugi dunia, rugi akhirat. Dunianya dia tidak bisa dapat, ya. Akhiratnya gagal, apalagi. Dan kehidupan yang penting itu kehidupan di mana sebenarnya? Akhirat. Kehidupan akhirat itu panjang, ya. Lebih panjang, sangat panjang dan tidak ada putusnya dibanding kehidupan yang sementara, yaitu kehidupan duniawi, ya. Kalau duniawi kita biasa-biasa saja, ya, kita tidak begitu berat dibanding penderitaan yang besar di akhirat. Penderitaan yang besar di akhirat itu berjalan mulai menutup mata terakhir di dunia sampai hari kebangkitan, barzakh perjalanannya sampai hari kebangkitan. Hisab, selesai hisab, kalau dia menderita terus, siapa yang bisa menolong? Tidak ada bisa menolong. Tidak ada yang akan bisa menolong, siapapun tidak bisa menolong. Ya, ini karena apa? Hasil dari perbuatan kita. Nah, karena itu kita harus mendalami Islam secara baik. Kalau kita mengenali Islam secara baik, maka insya Allah apa yang kita lakukan itu semuanya karena Allah. Kita akan berbuat semua karena Allah, ya. Kita akan berjuang mempertahankan agama ini sampai akhir hayat kita dan terus menerus berkesinambungan, generasi ke generasi, generasi ke generasi, generasi ke generasi sampai akhir zaman, ya. Generasi ini baik akan membuahkan generasi yang baik, kemudian akan membuahkan lagi generasi yang baik, begitu seterusnya. Ya. Tapi generasi ini rusak, datang generasi yang akan datang rusak lagi, lebih berat lagi rusaknya. Terus menerus rusak. Tanggung jawab siapa? Tanggung jawab orang-orang yang merusak, yang tidak taat kepada aturan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, kalau kita
sebagai seorang mukmin ya kita jangan berhenti perdalam Islam itu. Apa itu Islam? Bagaimana sikap seorang muslim? Bagaimana seharusnya seorang muslim terhadap Allah Subhanahu wa taala? Bagaimana terhadap aturan Allah? Bagaimana terhadap perintah Allah? Jalankan dengan baik. Kemudian bagaimana hubungan antara manusia? Ya. Bagaimana kita berjuang untuk Islam? Bagaimana kita harus menjaga agama ini dengan baik sampai akhir hayat kita. Kalau kita sudah menaruh di dalam hati kita kecintaan kepada Allah, pasti kita akan mempertahankan ini sampai akhir hayat kita. Karena itu kita harus mencari bagaimana kita mencintai Allah dan dicintai oleh Allah. Caranya kita berjalan sesuai aturannya Allah. Kalau kita berjalan sesuai aturan Allah, Allah cinta kepada kita, semua jalan kita itu benar, pas semua. Sebab apa? Sebab yang mengatur kita semua Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau kita sudah diatur oleh Allah, dicintai Allah, diridhoi Allah Subhanahu wa taala, maka semua akan berjalan baik. Dunia dapat, akhirat dapat. Ya, ini dunia dapat, akhirat dapat. Kebahagiaan hidup di dunia dan juga kebahagiaan hidup di akhirat. Ini yang terpenting, ya.